Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis dan menyusun anggaran variabel. Apa sih itu anggaran variabel? Anggaran variabel adalah anggaran yang berisi perkiraan terperinci tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Jadi anggaran variabel ini merupakan anggaran yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan oleh perusahaan. Jadi misalkan gini, perusahaan merencanakan di awal melakukan tingkat produksi sebesar 10.000 unit, misalkan seperti itu. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, kegiatan produksi di perusahaan itu naik, bukan lagi 10.000 unit, tapi menjadi misalkan 11.000 unit. Akibatnya nanti ketika kita melakukan evaluasi kinerja perusahaan, anggaran yang awalnya kita rencanakan 10.000 unit, ternyata selisihnya menjadi 11.000 unit. Jika kita tidak menyusun anggaran variabel, maka nanti penyimpangannya akan terlihat begitu besar dan tidak realistis, sehingga untuk mengantisipasi atau ketika melakukan pengawasan perlu disesuaikan dengan membuat anggaran variabel. Jadi kita sudah perkirakan, misalkan dengan output atau tingkat kegiatan 10.000 unit, biayanya sekitar sekian itu ya. Dengan berubahnya tingkat output kegiatan misalkan jadi 10.500 jadi 11.000, kita bisa memperkirakan biaya-biaya yang akan muncul naiknya sekian persen atau sekian banyak gitu. Itu adalah fungsi dari anggaran variabel. Nah, karena kita akan memperkirakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam berbagai tingkat kegiatan, maka kita harus tahu dulu jenis-jenis biaya apa saja yang kita masukkan ke dalam anggaran variabel. Nah, biaya itu berdasarkan perilakunya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap itu apa sih? Biaya yang nilainya cenderung tetap secara total gitu ya dalam jangka pendek dalam rentang relevan tertentu. Misalkan apa? Misalkan adalah gaji bulanan para karyawan. Karyawan itu kan mau perusahaan berproduksi 100.000 unit ataupun turun jadi 90.000 unit, gaji dari karyawan itu akan cenderung tetap, tidak dipengaruhi oleh naik turunnya tingkat output perusahaan. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya yang berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan tingkat output kegiatan perusahaan. Jadi kalau outputnya perusahaan, tingkat yang diproduksi atau tingkat yang dijual oleh perusahaan itu semakin besar, maka biayanya juga akan semakin besar. Misalkan biaya bahan baku langsung, itu merupakan salah satu contoh biaya yang termasuk dalam kategori biaya variabel. Mengapa termasuk ke dalam biaya variabel? Karena semakin banyak yang diproduksi oleh perusahaan, maka biaya bahan baku yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Misalnya gini, saya mau bikin 1 potong roti. Bahan bakunya apa? Tepung misalkan. 1 potong roti membutuhkan 1 kilogram tepung. Kalau bikin 2, produksi 2 berarti kan 2 kali lipatnya, tambah besar. Kalau bikin 3 ya berarti 3 kali lipatnya. Dia berubah-ubah secara proporsional, secara searah gitu ya dengan tingkat output perusahaan.
Kemudian yang ketiga, ada biaya semi variabel. Apa itu biaya semi variabel? Biaya semi variabel itu adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya sifatnya variabel. Sehingga nanti ketika kita hitung biayanya, dia berubah-ubah tapi nilainya tidak proporsional dengan berubahnya tingkat kegiatan. Misalkan gini, contohnya adalah biaya gaji salesperson. Salesperson atau tenaga penjual itu biasanya gajinya ada dua bagian. Ada yang disebut dengan gaji pokok. Gaji pokok dia tidak berubah-ubah tiap bulan, ya nerima minimal gaji pokoknya 3 juta misalkan. Kemudian kalau dia berhasil menjual sekian unit barang, dia akan diberikan bonus. Nah, bonus itu adalah bagian dari biaya variabel, sehingga biaya gaji dari salesperson itu termasuk ke dalam biaya semi variabel. Karena ada unsur biaya tetapnya yang tadi gaji pokok tidak berubah-ubah, tetap gitu ya. Dia nggak jual barang pun dia dapat gaji tetap, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Tapi jika dia menjual satu barang, dia akan dapat bonus. Kalau dia jual 2 barang, ya berarti bonusnya 2 kali lipat dan seterusnya. Jadi berubah-ubahnya secara tidak proporsional dengan tingkat kegiatan. Nah, kalau kita sudah tahu, bisa klasifikasikan biaya berdasarkan perilakunya. Ini biaya tetap, ini biaya variabel, ini biaya semi variabel. Nah, kita akan sangat dimudahkan dengan klasifikasi biaya itu. Sehingga kita dapat menyusun anggaran variabel. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran variabel? Yang pertama, pasti kita harus tahu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan apa saja secara selama satu periode itu butuh biaya apa saja sih perusahaan. Bisa biaya produksi, BBL, TKL, BOP, bisa juga termasuk dalam biaya operasi, biaya penjualan, atau biaya administrasi umum apa saja. Kita definisikan dulu. Kemudian, kalau sudah tahu ada listnya biaya-biayanya apa, kemudian nilainya berapa, kita tentukan biaya-biaya itu dimasukkan ke dalam kategori biaya apa. Apakah termasuk dalam fixed cost, biaya tetap, atau variable cost, atau dia masuk ke dalam kategori semi variable. Nah, kalau sudah klasifikasinya, kita tentukan anggaran variabel, tingkat kegiatan atau output perusahaan itu berdasarkan apa, dihitungnya berdasarkan apa, atau dasar alokasinya apa. Bisa itu menggunakan direct machine hours, bisa juga unit yang diproduksi, atau juga bisa menggunakan direct labor hours, DLH gitu ya. Dasarnya apa, tingkat kegiatannya apa. Kemudian ada batasan kegiatan. Jadi nanti di anggaran variabel itu ada rentang relevannya. Anggaran variabel itu dibuat dalam kegiatan minimal sekian sampai dengan sekian, ada batasannya. Kemudian bagaimana cara menyusunnya? Menyusunnya caranya bisa menggunakan pendekatan formula, bisa juga pendekatan tabel, ataupun menggunakan pendekatan grafis, gambar gitu ya. Yang pertama kita lihat bagaimana cara menyusun dengan menggunakan pendekatan formula. Formula yang kita miliki, formula dasarnya, kita harus mengubah semua biaya tersebut ke dalam pendekatan formula. Kita harus mengubah semua biaya tersebut ke dalam bentuk formula ini. Y sama dengan A plus BX. Y itu apa? Y itu adalah biayanya. Biaya apa? Nanti ada biaya BBL, TKL, BOP, terserah nanti biaya apa saja. Kemudian A itu adalah biaya tetap. Kita kategorikan biaya tetapnya apa, kalau ada. Kemudian B-nya adalah biaya variabel per unit.
kita hitung nanti, X-nya itu adalah tingkat kegiatan atau tingkat output-nya.